Hampir satu dekade ke belakang, timnas Belgia dianugerahi ledakan kemunculan talenta sepak bola kelas dunia dalam kurun waktu seragam. Sebut saja Eden Hazard, Romelu Lukaku, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan lain-lain. Tak ayal, banyak yang mengatakan Belgia beruntung diberkahi kumpulan pemain berbakat yang dijuluki Golden Generation. Kondisi ini mirip dengan apa yang dialami Inggris di awal tahun 2000-an, ketika The Three Lions kala itu juga diperkuat oleh banyak pesepak bola kelas wahid seperti John Terry, Rio Ferdinand, Frank Lampard, dan Steven Gerrard. Sebenarnya, kemunculan talenta sepak bola Belgia bukan jatuh dari langit, tapi melalui proses yang sistematis. Pada gelaran Euro 2000, tepatnya saat Belgia menjadi tuan rumah bersama Belanda, The Red Devils saat itu hanya mampu mengantongi satu kemenangan sepanjang turnamen dan tereliminasi di fase grup. Menurut penyerang andalan mereka saat ini, Romelu Lukaku, perombakan masif di bidang sepak bola Belgia mulai diinisiasi akibat bobroknya performa timnas mereka di Euro tahun 2000. Lukaku menjabarkan bagaimana seriusnya Belgia dalam menangani masalah pesepak bolaannya. Mereka membuat program di mana kami bisa bersekolah sambil berlatihan sepak bola, entah itu pagi atau malam. Itu yang dilakukan Anderlecht ke saya. Saya tinggal di Antwerp sampai umur 14 dan saya disediakan apartemen di Brussels. Perkembangan saya di umur 14-15 itu cukup pesat akibat hal tersebut, tutur Lukaku. Program ini mulai terlihat hasilnya pada Olimpiade Beijing 2008. Ketika itu, Belgia diperkuat sosok-sosok seperti Vincent Kompany, Marouane Fellaini, Moussa Dembélé, Thomas Vermaelen, Kevin Mirallas, dan Han Vertonghen. Belgia kemudian berhasil meraih peringkat 4. Mereka lalu mampu kembali tampil di turnamen internasional pada ajang Piala Dunia 2014, yang mana mereka juga ketambahan banyak talenta lagi. Sejak saat itu, Belgia selalu diunggulkan dalam gelaran turnamen sepak bola seperti Piala Dunia dan Piala Eropa. Menariknya, tim Golden Generation Belgia tak hanya kaya secara materi pemain, namun juga kaya akan diversity. Belgia sangat multikultural. Salah satunya adalah soal bahasa. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana para pemain Belgia berkomunikasi. Hal ini dikarenakan tidak ada bahasa yang bernama bahasa Belgia di dunia ini. Faktanya, masyarakat Belgia memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda tergantung di mana mereka tinggal. Penduduk Belgia bagian utara umumnya berbahasa Belanda, sedangkan yang di selatan berbahasa Perancis. Tentu menjadi sebuah pertanyaan ketika negara yang memiliki perbedaan bahasa di antara para pemainnya itu kini bisa terlihat solid di lapangan. Bahasa Inggris pun rupanya berperan besar sebagai solusi di balik kebuntuan perbedaan bahasa di timnas Belgia. Selain itu, masyarakat Belgia juga dikenal sebagai salah satu bangsa yang paling rendah rasa nasionalisme terhadap negaranya. Perbedaan-perbedaan yang ada antara satu daerah dengan daerah yang lain begitu nyata ditunjukkan. Namun masyarakat Belgia nampaknya masih mau sedikit berdamai saat membahas masalah timnas sepak bola Belgia. Tak peduli dari manapun mereka berasal, mereka sama-sama mendukung Red Devils dan mengurangi egonya. Uniknya, Federasi Sepak Bola Belgia justru menggunakan nama resmi berbahasa Inggris, yakni Royal Belgian Football Association. Konon, ini dilakukan karena Belgia belum punya identitas tunggal. Kondisi tersebut kembali diamini Lukaku. Negara kami adalah negara multikultural. Saat saya tinggal di Brussels, tetangga saya adalah orang Maroko dan Spanyol. Lalu, di lantai bawah ada orang Italia. Di sekolah pun ada 56 anak dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Tak perlu jauh-jauh, orang tua saya pun dari Kongo. Performa Belgia di atas lapangan bisa brilian karena ada semangat persatuan dan kekompakan di antara para pemain, meski berbeda ras dan latar belakang budaya. Lukaku juga mengatakan, saking pluralnya, jika bermain untuk timnas Belgia serasa bermain untuk sebuah klub. Sayangnya, walau sejak Piala Dunia 2014 senantiasa jadi unggulan, Belgia sama sekali belum merengkuh prestasi yang definitif. Bahkan, Belgia menjadi satu-satunya tim pemuncak ranking FIFA yang belum pernah juara turnamen internasional. Paling tinggi adalah peringkat 3 di Piala Dunia 2018. Akankah di Euro 2020 ini Belgia akhirnya bisa angkat trofi? Dan itu dia pembahasan di balik Golden Generation Belgia. Sampai jumpa di informasi-informasi menarik dan unik lainnya. Salam olahraga!